Barang siapa yang hatinya gelap, maka di situ tidak ada Allah, dan pasti kita dalam keadaan poyang-paying atau dalam keadaan bergemuruh, gelisah, seakan kita tidak memiliki keteguhan dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat channel Naimoya Zara, kembali lagi. Bertemu lagi dengan saya, Naimoya Zara, yang tetap konsisten dengan kitab Taisirul Kholaq. Kali ini kita akan membahas seputar tentang al-iffah atau memelihara diri. Sebelum kami melanjutkan video ini, mungkin yang baru datang, baru singgah, atau sedang mampir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan yang sudah subscribe, like, komen, dan share, jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari channel kami. Baiklah sahabat-sahabat setia channel Naimoya Zara, dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang al-iffah atau memelihara diri. Memelihara diri yaitu sifat pada diri kita yang harus ada. Karena apa? Untuk mencegah orang memandang hina atau mencegah orang-orang yang akan melihat syahwat terhadap diri kita. Nah, buah dari kita menjaga diri kita atau memelihara diri kita, maka akan mendapatkan sifat-sifat yang 8 akan saya sebutkan ini. Yang pertama, sabar. Dari kita sabar, tidak gerusa-gerusu, tidak geruta-gerutu, atau bisa tenang, maka kita mampu untuk memelihara diri kita, mengendalikan emosi kita terhadap semua orang. Selanjutnya, sahabat Naimoya Zara, yang kedua yaitu qanaah, menerima seadanya. Seandainya kita diberi makanan, jajan, atau minuman, ya kalau dikasih seadanya ya diterima. Maka dari itu juga kita bisa memelihara diri kita agar tidak mendapatkan hinaan dari orang lain. Mungkin karena kita tidak qanaah, tidak menerima apa adanya, sehingga ada orang yang akan berpotensi menghina kita. Si A itu kok tidak terima apa adanya ya, si A itu kok begini ya. Nah, maka dari itu orang-orang yang ingin memelihara dirinya atau iffah agar tidak terpandang hina dan terlihat menimbulkan syahwat pada lain ajnabinya atau lain jenisnya, maka jangan lupa untuk yang kedua yaitu qanaah, menerima apa adanya. Sahabat-sahabat Naimoya Zara, dan yang ketiga itu adalah sakho, dermawan. Kita jika punya ya berbagi, jika tidak bisa membantu secara finansial maka bantulah tenaga kalian. Maka kita pasti akan dihargai, terlihat baik di depan orang, dan orang tidak akan melihat hina terhadap kita. Itu adalah buah dari iffah atau memelihara diri. Sahabat-sahabat Naimoya Zara, dan yang keempat adalah musalamah atau berpasrah diri. Kita ikhlas berpasrah diri pada Allah yang Maha Kuasa. Jika seandainya takdirnya segini, ya sudah, kita berpasrah. Biarlah Allah yang akan berubah takdir kita dari jalan doa kita. Jadi kita harus terima. Masih berkaitan dengan yang kedua yaitu qanaah. Terima apa yang sudah ditakdirkan, terima yang sudah digariskan, agar kita terlihat memelihara diri kita dan menghindari dari penglihatan hina dan nafsu dari orang lain. Dan yang kelima, sahabat-sahabat Naimoya Zara, yaitu waro', berhati-hati terhadap perkara haram dan subhat. Kita harus berhati-hati terhadap perkara haram, sesuatu yang memang jelas sudah ditulis di kitab, di Al-Quran, di hadis-hadis. Ada beberapa perkara yang haram secara mutlak, mungkin khamr, makanan yang haram, makanan mungkin dari khinzir, babi, atau dari kalbun, dari anjing, atau lain hal sebagainya yang memang haram. Kalau tubuh sudah kebiasaan kemasukan barang haram, maka pasti kita akan terhindar dari cahaya ilmu Allah. Maka itu juga termasuk dari mengurangi cara memelihara diri. Dan juga selanjutnya terhadap perkara haram dan subhat, ada perkara subhat yaitu sesuatu yang tidak jelas halal atau haramnya. Biasanya itu nampak di akad perbankan.
Jadi kita tidak tahu sebenarnya ini halal atau haram, maka dinisbatkan pada kata syubhat. Ini tips nih teman-teman. Seandainya nanti kalian memiliki keluarga atau anak atau sanak keluarga yang mungkin sedang dalam keadaan belajar, maka janganlah diberikan sesuatu yang dari perbuatan atau hasil dari syubhat, maka akan menghalangi dia untuk mencari ilmu. Selanjutnya teman-teman sahabat Naimoya Zara dari Iffah atau memelihara diri juga, yaitu 6 wakor, tenang dan santai. Kita harus tenang dalam segala keadaan, kita tenang, kita berpikir, kita pasrahkan kepada Allah, jangan gelisah, kita pasti ada Allah. Barang siapa yang hatinya gelap, maka di situ tidak ada Allah, dan pasti kita dalam keadaan poyang-paying atau dalam keadaan bergemuruh, gelisah, seakan kita tidak memiliki keteguhan dalam hati. Maka ingatlah sifat wakor, tenang dan santai. Dan selanjutnya teman-teman channel Naimoya Zara, dan yang ketujuh dari Iffah atau memelihara diri, yaitu rahmat, kasih sayang. Kita harus saling menyayangi terhadap sesama kaum muslim, selalu support system bagi mereka-mereka yang sedang berjuang, saling tolong menolong, ramah, menyayangi, mengasihi. Maka kita akan menimbulkan dari untuk menjaga diri atau memelihara diri yang disebut iffah. Dan yang 8 teman-teman dari memelihara diri atau iffah, yaitu haya. Kita harus memiliki rasa haya atau malu untuk meminta. Jangan memudahkan kita untuk nanti aku minta menjagakan dari rezeki, minta terhadap orang lain. Itu kurang baik teman-teman. Kita harus punya malu meminta ke selain pada Allah. Tapi ketika pada Allah, maka mintalah semaunya, serincinya juga. Karena itu adalah pada seseorang yang pasti atau Allah yang akan melaksanakan segalanya dari ucapan kun fayakun. Ketika Allah sudah mengatakan kun fayakun, maka semuanya pasti akan terjadi. Sahabat-sahabat Naimoya Zara, Iffah adalah gedung harta bagi orang yang tidak memiliki harta dan mahkota. Jadi tenang teman-teman, kalian jika sudah memiliki buah dari rasa iffah atau memelihara diri, maka kalian termasuk seorang yang memiliki gedung atau mahkota, memiliki harga diri yang sangat dermawan, tinggi, karena memiliki sifat-sifat yang sudah saya sebutkan tadi. Sahabat-sahabat Naimoya Zara, iffah atau dari kata memelihara diri itu termasuk harta bagi orang yang tidak memiliki harta, dan mahkota bagi orang yang tidak memiliki kemuliaan. Bagi siapapun yang tidak memiliki kemuliaan atau mungkin kesulitan dalam kehidupan, jika dia mampu memelihara diri, maka dia termasuk seorang yang memiliki mahkota dalam kehidupannya. Maka seseorang sebab-sebab iffah, karena dia memiliki iffah atau bisa memelihara diri, maka ada 3 buah hasil dari iffah. Yang pertama, memutus sifat tamak atau serakah. Dari kata dia mampu memelihara diri, maka dia akan tidak perlu tamak lagi terhadap orang lain, memutus kata tamak atau serakah. Dan yang kedua dari buah hasilnya iffah, yaitu meninggalkan sifat hirsu atau lubo, sangat ingin atau menggebu-gebu pada usaha mencari harta. Ketika kita sudah mengetahui iffah, maka buah hasilnya kita tidak akan menggebu-gebu atau selalu ingin berpusat untuk mencari harta terus. Karena sudah disebutkan dermawan, qanaah, warok juga termasuk dari hal-hal yang sudah disebutkan di atas, maka akan menghasilkan hal-hal yang berikut itu. Dan yang ketiga, qanaah, hasil dari buah iffah, menerima dengan apa yang bisa mendorong kemadorotan padanya. Dia bisa menerima keadaan, tidak perlu untuk mengoyokkan sesuatu, mengupayakan agar tercapainya usaha atau keinginan. Dia bisa qanaah dan semuanya pasti sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Luhur telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'afufi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Rasulullah SAW bersabda,
Tuba liman hudiya lil islami wa kana aishuhu kafafan wa qani'a bihi. Sangatlah beruntung bagi orang yang dihidayai agama Islam. Hidupnya berkecukupan dan bisa menerima apa adanya. Nah, setelah kalian mampu memelihara diri kalian dengan 8 hal yang sudah disebutkan di atas, maka buahnya adalah 3 hal yang sudah disebutkan barusan, memutus sifat tamak, meninggalkan sifat hirsu, dan qanaah. Baiklah teman-teman sahabat Naimoya Zara, sekian dulu dari video tentang memelihara diri dari kitab Taisirul Kholaq. Mungkin bagi kalian-kalian yang ingin request atau komen atau mungkin ingin mengkritik, boleh ditinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.